warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karismanila Alura. Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tafsiran dari perjanjian kerjasama antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang standarisasi pengiriman surat rogatori dan dokumen peradilan dalam perkara perdata lintas negara. Klausul yang akan saya tafsirkan ini berada di halaman pertama perjanjian tersebut, yang dimana isi perjanjiannya adalah: pada hari ini, Jumat, tanggal 16 bulan Februari tahun 2024, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Andi Rahmianto, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pecambon nomor 6, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak ke-1. 2. Heru Pramono, Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara nomor 9/13, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Metode pertama yang akan saya gunakan untuk menafsirkan klausul berkedudukan adalah menggunakan metode gramatikal, yang dimana dalam metode gramatikal berkedudukan itu berarti tempat tinggal resmi atau domisili hukum suatu badan hukum atau lembaga. Namun, terdapat ambiguitas antara kedudukan lembaga pusat dan wewenang penandatanganan. Kedudukan itu sendiri merujuk pada tempat menetap atau posisi formal suatu subjek hukum. Konteks dalam kalimat pembuka perjanjian kerjasama ini, kata tersebut berfungsi sebagai keterangan atributif bagi subjek hukum, dan persoalannya adalah apakah kata berkedudukan ini bersifat membatasi, restriktif, atau hanya menunjuk identitas. Hasil tafsirannya secara gramatikal, kata ini menegaskan bahwa perjanjian ini mengikat lembaga secara nasional, yang dimana bukan personal pejabatnya, melainkan hal ini bermakna bahwa kedudukan tersebut secara otomatis memberikan wewenang kepada kantor cabang atau perwakilan di daerah seperti pengadilan negeri untuk bertindak atas nama perjanjian kerjasama ini tanpa perlu surat kuasa khusus. Penafsiran ini menunjukkan bahwa meskipun domisili hukum berada di pusat, secara institusional harus dimaknai mencakup seluruh unit di bawahnya. Kenapa? Agar wewenang delegasi di daerah itu tetap sah secara hukum. Penafsiran yang kedua menggunakan metode teologis atau tujuan. Jadi dalam metode teologis dan tujuan ini, tujuan utama dari PKS ini adalah untuk mewujudkan kelancaran proses peradilan perdata lintas negara. Jika kata berkedudukan itu hanya ditafsirkan secara sempit pada kantor pusat di Jakarta, maka tujuan utama ini itu mustahil tercapai. Yang dimana mengingat sebagian besar perkara perdata dimulai dari pengadilan tingkat pertama di daerah, maka efektivitas perjanjian kerjasama ini bergantung pada keterlibatan unit kerja di daerah. Kata berkedudukan itu harus dimaknai sebagai pusat koordinasi wewenang yang mengikat seluruh jajaran operasional, yang dimana penafsiran ini bertujuan untuk memastikan bahwa akses keadilan bagi masyarakat di daerah tidak terhambat oleh batasan geografis kantor pusat. Selanjutnya, potensi konflik jika klausul berkedudukan tidak ditafsirkan. Yang pertama, munculnya eksepsi kewenangan. Dalam praktik persidangan, biasanya pihak lawan itu dapat mengajukan keberatan atau eksepsi dengan argumen bahwa pengadilan negeri di daerah tidak memiliki dasar hukum untuk menggunakan format perjanjian kerjasama ini. Hal ini dikarenakan secara gramatikal teks perjanjiannya hanya menyebutkan subjek yang berkedudukan di Jakarta Pusat, sehingga dianggap tidak mengikat secara otomatis bagi unit kerja di luar wilayah tersebut. Potensi konflik yang kedua yaitu stagnasi pelayanan hukum di daerah, yang dimana petugas administrasi di tingkat daerah dapat mengalami keraguan prosedural untuk menjalankan pengiriman surat rogatori jika tidak ada instruksi tertulis tambahan. Jadi, ketidakjelasan apakah status kedudukan di Jakarta ini memberikan payung hukum bagi daerah dapat menyebabkan penundaan birokrasi, yang pada akhirnya penundaan birokrasi ini nantinya akan menghambat hak masyarakat dalam mendapatkan kepastian
hukum lintas negara secara cepat. Bagian selanjutnya adalah koreksi pasal atau isi perjanjian. Jadi biasanya secara teknis untuk menghindari ambiguitas yang telah ada sebelumnya, maka bisa saya katakan isi dari klausul yang tadi saya tafsirkan pada halaman pertama itu seharusnya berbunyi seperti ini. Pertama, Andi Rahmianto, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat, yang dalam perjanjian ini meliputi seluruh unit kerja di lingkungan kementerian dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk selanjutnya disebut sebagai pihak ke-1. 2. Heru Pramono, Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat, yang dalam perjanjian ini meliputi seluruh jajaran kepaniteraan Mahkamah Agung dan satuan kerja pengadilan pada 4 lingkungan peradilan di bawahnya, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Mengapa pasal ini dikoreksi? Karena sangat penting untuk memberikan landasan hukum yang eksplisit bagi kantor-kantor di daerah seperti pengadilan negeri, agar mereka itu dapat langsung menerapkan format standar tanpa perlu ragu mengenai batasan domisili hukum Jakarta. Sekian tafsiran klausul yang saya presentasikan. Tafsiran klausul berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Halo, saya Diva Kalila dan saya akan memberikan tafsiran hukum saya mengenai pasal 3 ayat 1A yang berbunyi sebagai berikut. Mendiseminasikan informasi format standar surat melalui sarana informasi yang efektif kepada pihak terkait dan pihak asing terkait Indonesia. Di sini saya akan memberikan tafsiran hukum saya menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah metode gramatikal dan yang kedua adalah metode sistematis. Yang pertama saya akan menjelaskan dahulu melalui metode gramatikal. Mendiseminasikan adalah kata kerja yang memiliki imbuhan me dan kan, yang menunjukkan suatu tindakan aktif menyebarluaskan informasi. Analisisnya sebagai berikut. Pada pasal 3 ini, kata ini berdiri sebagai kewajiban prosedural. Secara gramatikal, kalimat tersebut tidak merinci apakah diseminasi dianggap selesai saat informasi dikirimkan atau saat informasi diterima atau dipahami oleh pihak target atau seluruh pengadilan. Tanpa objek hasil yang jelas, pemenuhan kewajiban ini sulit diukur secara objektif. Secara gramatikal pula, mendiseminasikan hanya menekankan pada proses pengiriman atau penyebaran. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah kewajiban pihak dianggap selesai hanya dengan mengirimkan email atau surat, ataukah harus sampai pihak penerima benar-benar paham? Ketidakpastian karena dokumen tidak merinci apakah diseminasi harus dilakukan melalui bimbingan teknis atau BIMTEK, surat edaran, atau pengumuman web. Maka dari kata ini memberikan ruang tafsir yang luas bagi para pihak untuk memilih cara yang paling minim biaya namun mungkin kurang maksimal hasilnya. Kemudian metode sistematis, mendiseminasikan dalam pasal 3 ayat 1 tidak ditafsirkan berdiri sendiri, melainkan dikaitkan dengan tujuan dan ketentuan pasal lain dalam perjanjian. Dalam pasal 3 ayat 1A disebutkan bahwa pihak 1 wajib mendiseminasikan informasi format standar surat melalui sarana informasi yang efektif kepada pihak terkait dan pihak asing terkait Indonesia. Secara sistematis, ketentuan ini berkaitan erat dengan pasal 1 mengenai maksud dan tujuan perjanjian, yaitu menciptakan penyeragaman format surat interrogatori dan dokumen peradilan lintas negara agar proses peradilan jalan lancar. Selain itu, pasal 2 mengatur adanya format standar surat yang wajib digunakan oleh seluruh pengadilan Indonesia. Berdasarkan hubungan antar pasal tersebut, kata mendiseminasikan dapat dimaknai sebagai tindakan menyebarluaskan, menyampaikan, atau menginformasikan format standar surat kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2 dapat terlaksana secara efektif. Dengan demikian,
kewajiban mendesiminasikan bukan sekedar memberikan informasi biasa, tetapi merupakan bagian dari mekanisme pelaksanaan perjanjian agar seluruh pihak memahami dan menggunakan format standar yang telah disepakati. Secara sistematis juga terlihat bahwa kewajiban ini mendukung terciptanya keseragaman administrasi peradilan lintas negara. Kata mendesiminasikan memiliki fungsi penting sebagai sarana implementasi dan koordinasi antar pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut. Dan yang terakhir adalah potensi konflik. Sedangkan jika tafsir luas dan pengiriman dilakukan melalui internet, website, email, contohnya, ada potensi gangguan jaringan yang menyebabkan keterlambatan penerimaan informasi bagi salah satu pihak. Akibatnya, informasi yang seharusnya diterima menjadi tertunda, padahal informasi harus diterima dengan cepat, sedangkan jika melalui surat, juga ada potensi keterlambatan pengiriman dan penerimaan karena antrian surat yang menumpuk, juga arus lalu lintas yang padat. Jadi harus benar-benar dipahami bahwa mendesiminasikan harus menggunakan cara yang paling bisa diterima kedua belah pihak. Jadi keterlambatan informasi bisa saling memahami. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. So, my name is Harfi Syamsul. So today I'm gonna explain about interpretation of the agreement with multiple method, yaitu metode secara gramatikal, sistematis, dan teologis. Jadi pada pasal pertama itu adalah klausul maksud dan tujuan. Adapun penjelasannya adalah merupakan ketentuan pembuka yang menetapkan arah dasar dan tujuan umum dari perjanjian. Klausul ini menegaskan bahwa pihak sepakat untuk melakukan penyeragaman, pengiriman surat rogatori, dan dokumen peradilan dalam perkara perdata lintas negara. Dengan demikian, pasal ini berfungsi sebagai landasan normatif yang menjadi acuan bagi seluruh pengaturan pasal-pasal berikutnya. Adapun penafsirannya secara gramatikal, salah satunya itu adalah para pihak sepakat. Adanya frase para pihak sepakat menunjukkan ada persetujuan bersama yang mengikat, bukan tindakan salah satu pihak, atau bukan merupakan tindakan sepihak salah satu institusi. Kata penyeragaman berarti proses menjadikan sesuatu menjadi seragam atau sama. Dalam arti bahasa tersebut dapat dipahami bahwa objek diseragamkan adalah bentuk format atau pola administrasi pengiriman dokumen. Secara gramatikal, pasal ini tidak mengandung makna pembentukan prosedur hukum baru, melainkan penegasan bahwa prosedur pengiriman yang telah ada harus menggunakan pola administrasi yang sama. Penafsiran secara sistematis pada klausul maksud dan tujuan ini, pasal 1 merupakan dasar orientatif bagi suatu perjanjian. Adapun pada pasal 2-nya itu mengatur instrumen pelaksanaan melalui format standar. Pasal 3 menetapkan pembagian kewajiban para pihak. Pasal 4 mengatur mekanisme pengawasan dari pemantauan dan evaluasi. Pasal 5 sampai pasal 8 mengatur stabilitas pelaksanaan perjanjian. Karena itu, pasal 1 harus dibaca sebagai norma dasar yang menjiwai seluruh pasal berikutnya. Adapun secara penafsiran teologis, ketentuan ini bertujuan mewujudkan keseragaman administrasi nasional dalam pengiriman dokumen peradilan lintas negara. Tujuannya mengurangi perbedaan bentuk administrasi antar pengadilan, memudahkan otoritas negara tujuan memahami dokumen, dan ketiga, memperkecil risiko penolakan karena ketidaksesuaian format. Secara normatif, pasal 1 menetapkan objek utama perjanjian, yaitu keseragaman administrasi pengiriman dokumen, bukan penyeragaman hukum acara perdata internasional secara keseluruhan. Pasal 2, klausul tentang format standar dokumen. Adapun klausul ini merupakan teknis utama untuk melaksanakan tujuan penyeragaman. Sebagaimana dimaksud pada pasal 1, klausul ini menentukan bahwa surat rogatori dan dokumen
peradilan harus menggunakan format standar yang tercantum dalam lampiran. Dan lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian. Adapun penafsiran secara gramatikal, kata format berarti bentuk, susunan, atau letak. Sedangkan kata standar berarti ukuran baku yang berlaku umum. Dengan demikian, frase format standar menunjukkan adanya bentuk baku yang wajib diikuti oleh para pihak. Frasa bagian yang tidak terpisahkan menunjukkan bahwa lampiran secara hukum memiliki kedudukan yang sama dengan batang tubuh perjanjian. Secara sistematis, pasal 2 merupakan pelaksanaan konkret dari pasal 1. Jika pasal 1 menetapkan tujuan penyeragaman, maka pasal 2 menentukan alat pelaksanaannya, yaitu format secara rinci dilakukan dalam lampiran. Adapun secara teologis, penggunaan format standar dimaksudkan untuk menciptakan kepastian administratif, keseragaman nasional, serta kemudahan verifikasi oleh otoritas negara tujuan. Maknanya, secara normatif, kewajiban para pihak bukan sekadar merujuk kepada lampiran, melainkan menggunakan format sebagaimana ditentukan dalam lampiran tersebut. Masih berada pada pasal 2, klausul tentang bahasa dokumen. Adapun bahasa yang digunakan dalam surat rogatori dan dokumen peradilan, pengaturan bahasa yang dimaksudkan agar dokumen yang dikirim dari Indonesia dapat dipahami oleh negara penerima, dengan tetap memberikan ruang fleksibilitas apabila negara tujuan tidak menentukan bahasa tertentu. Secara gramatikal, frasa sesuai negara tujuan berarti menyesuaikan dengan ketentuan atau kebutuhan negara penerima. Kata dapat menunjukkan sifat fakultatif atau pilihan, bukan kewajiban mutlak. Secara sistematis, ketentuan bahasa harus dibaca bersama dengan tujuan pasal 1, yaitu efektivitas pengiriman dokumen lintas negara. Bahasa merupakan bagian kelayakan administratif pengiriman dokumen. Secara teologis, tujuannya agar dokumen dapat dipahami oleh negara penerima. Kedua, tidak ditolak karena hambatan bahasa, dan tetap fleksibel melalui penggunaan bahasa Inggris apabila tidak ada ketentuan khusus. Masih di pasal 2, klausul pengiriman dokumen tanpa menunggu surat rogatori. Klausul ini mengatur urutan administratif pengiriman dokumen peradilan. Intinya, dokumen peradilan dapat dikirim lebih dahulu tanpa harus menunggu surat rogatori, sepanjang dokumen tersebut telah memenuhi format standar yang ditentukan. Adapun penafsiran secara gramatikalnya, tidak harus bukan berarti kewajiban mutlak. Kata menunggu berarti menangguhkan tindakan sampai suatu syarat terpenuhi. Dan frasa terlebih dahulu menunjukkan urutan waktu. Dengan demikian, secara gramatikal surat rogatori bukan syarat pendahuluan yang wajib dipenuhi sebelum pengiriman dokumen. Secara sistematis, ketentuan ini harus dibaca bersama pasal 1 dan pasal 3. Norma ini tidak menghapus keberadaan surat rogatori, melainkan hanya mengubah urutannya, urutan administratif, agar proses pengiriman tidak tertunda. Secara teologis, tujuannya adalah mempercepat pengiriman dokumen peradilan lintas negara. Namun percepatan tersebut tidak boleh menghilangkan syarat formal apabila hukum negara tujuan tetap mensyaratkan surat rogatori. Masuk ke pasal 3, klausul pembagian kewajiban para pihak. Pembagian tanggung jawab fungsional antara Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung. Melalui klausul ini, perjanjian menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam tahapan internal peradilan dan siapa yang bertanggung jawab dalam tahapan hubungan eksternal lintas negara. Secara gramatikal, berkewajiban menunjukkan keharusan, bukan pilihan. Pada Kementerian Luar Negeri digunakan bahasa frase
menyampaikan informasi, memastikan, menyampaikan kepada perwakilan RI. Pilihan kata ini menunjukkan tindakan aktif yang bersifat administratif dan koordinatif. Pada Mahkamah Agung digunakan frase, memastikan format digunakan secara tepat dan menyebarluaskan. Hal ini menunjukkan fungsi pembinaan internal di lingkungan peradilan. Secara sistematis, Pasal 3 merupakan konsekuensi dari Pasal 2. Jika Pasal 2 mengatur bentuk dokumen, maka Pasal 3 mengatur siapa yang menjalankan kewajiban tersebut. Secara teologis, tujuannya adalah mencegah tumpang tindih antar kewenangan. Mahkamah Agung berfungsi di bidang pembinaan internal, sedangkan Kementerian Luar Negeri berfungsi di bidang penyampaian eksternal. Pasal 4, klausul tentang pemantauan dan evaluasi. Klausul ini mengatur mekanisme pengawasan atas pelaksanaan perjanjian. Melalui pemantauan dan evaluasi, para pihak diberi ruang untuk menilai efektivitas penerapan standarisasi dalam praktik. Adapun secara gramatikal, pemantauan berarti pengawasan secara terus-menerus. Evaluasi berarti penilaian terhadap hasil pelaksanaan. Dan frase dapat dijadikan dasar menunjukkan kemungkinan, bukan keharusan otomatis. Secara sistematis, Pasal 4 merupakan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan Pasal 1 dan Pasal 3. Tujuannya adalah secara teologis memastikan standarisasi benar-benar berjalan dalam praktik dan memberi ruang perbaikan apabila ditemukan hambatan. Pasal 5, klausul penyelesaian perbedaan penafsiran. Pasal ini mengatur mekanisme penyelesaian apabila timbul perbedaan penafsiran atau hambatan pelaksanaan. Cara penyelesaian yang dipilih adalah musyawarah antar para pihak. Secara gramatikal, musyawarah berarti perundingan bersama untuk mencapai mufakat. Istilah ini tidak identik dengan litigasi, arbitrase atau putusan pihak ketiga. Secara sistematis, perjanjian ini merupakan kerjasama antar lembaga negara. Mekanisme musyawarah konsisten dengan karakter administrasi perjanjian. Secara teologisnya, untuk menjaga kelangsungan hubungan kerjasama antar kelembagaan. Pasal 6 tentang klausul force majeure. Ini mengatur keadaan kahar atau force majeure, yaitu keadaan luar biasa yang berada di luar kendali para pihak dan dapat menyebabkan keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan kewajiban. Secara gramatikal, ada frase di luar kendali para pihak, berarti keadaan yang tidak berada dalam kekuasaan atau kemampuan pengendalian para pihak. Kata terlambat berarti kewajiban tetap terlaksana tetapi melewati batas waktunya. Adapun kegagalan berarti kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya atau kewajiban tidak terlaksana sama sekali. Secara sistematis, pasal ini berfungsi sebagai klausul perlindungan terhadap seluruh kewajiban dalam perjanjian. Secara teologis, tujuannya adalah memberikan perlindungan hukum terhadap hambatan eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Pasal secara normatif, pasal ini membebaskan tanggung jawab atas keterlambatan maupun kegagalan sepanjang penyebabnya benar-benar berada di luar kendali para pihak. Pasal 7 tentang klausul perubahan perjanjian. Klausul ini mengatur syarat perubahan isi perjanjian. Intinya, setiap perubahan hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan tertulis oleh kedua belah pihak. Kata hanya menunjukkan pembatasan yang bersifat tegas, dan frase persetujuan tertulis berarti persetujuan harus dinyatakan dalam dokumen tertulis secara gramatikal. Adapun secara sistematis,
Karena inti perjanjian adalah standarisasi, maka perubahan ini harus dilakukan secara formal agar keseragaman tetap terjaga. Secara teologis adalah menjamin kepastian hukum dan stabilitas administratif. Adapun pasal yang ke-8 tentang klausul mulai berlaku, perpanjangan dan pengakhiran. Ini menjelaskan tentang cara mengatur saat mulai berlakunya perjanjian, tata cara pengakhiran, serta akibat hukum terhadap kegiatan yang sedang berjalan. Dengan demikian, pasal ini memberikan kepastian mengenai masa berlaku hubungan hukum para pihak. Secara gramatikal, ada frase berlaku sejak tanggal ditandatangani. Berarti daya ikat hukum timbul pada hari penandatanganan. Ada juga frase paling lambat 6 bulan sebelumnya. Artinya menunjukkan bahwa batas waktu minimum pemberitahuan. Dan ada juga frase tidak secara otomatis menghentikan. Berarti pengakhiran tidak serta-merta menghentikan proses yang sedang berlangsung. Adapun penafsiran secara sistematis, pasal ini membedakan antara berakhirnya hubungan hukum perjanjian dan berakhirnya pelaksanaan kegiatan yang konkret. Secara teologis, tujuannya adalah melindungi keseimbangan proses perkara yang sedang berjalan. Makna normatif berakhirnya perjanjian tidak identik dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan yang sedang berlangsung. Analisis objek perjanjian. Objek utama perjanjian ini adalah standarisasi pengiriman surat rogatori dan dokumen peradilan dalam perkara perdata lintas negara. Dari rumusan pasal 1 dan 2 yang menjadi objek pengaturan bukan substansi sengketa perdata, melainkan mekanisme administratif pengiriman dokumen peradilan ke luar negeri. Hakikat objek perjanjian, secara yuridis, objek perjanjian ini bukan pembentukan norma hukum acara yang baru, melainkan yang diatur adalah bentuk dokumen, bahasa dokumen, tata cara urutan pengiriman, koordinasi antar instansi. Pun karakter objek perjanjian ini tersendiri bersifat administratif, bersifat teknis operasional yang objeknya diwujudkan melalui format standar dokumen dan tata kelola pengiriman. Dan ketiga, bersifat lintas yurisdiksi. Meskipun dibuat oleh dua lembaga nasional, pelaksanaannya menyangkut penerimaan oleh otoritas negara asing. Dan yang cakupannya sendiri adalah secara sistematis, yaitu surat rogatori, dokumen peradilan, cuma 2. Dan batas objeknya yaitu meliputi adapun batas objek perjanjian ini sendiri pada standarisasi administratif, yang artinya perjanjian ini tidak mengatur kewenangan mengadili, pengakuan dan pelaksanaan putusan asing, keabsahan materi gugatan, dan pembuktian dalam perkara. Adapun potensi konflik dan pihak yang paling terdampak yaitu yang pertama, potensi konflik normatif. Konflik antara efisiensi dan keabsahan prosedural. Secara pasal 2 memperbolehkan pengiriman dokumen tanpa harus menunggu surat rogatori terlebih dahulu. Masalah muncul apabila negara tujuan misalkan surat rogatori sebagai syarat formel. Dalam situasi ini, efisiensi administratif dari sudut hukum Indonesia dapat berbenturan dengan persyaratan prosedural negara tujuan. Yang kedua, konflik antara format nasional dan praktik negara tujuan. Walaupun format telah distandarkan secara nasional, belum tentu format tersebut otomatis diterima oleh otoritas asing. Dengan kata lain, keseragaman nasional tidak selalu identik dengan keberterimaan internasional. Potensi konflik administratif. Yang pertama,
keterlambatan di salah satu mata rantai. Karena proses melibatkan banyak institusi, keterlambatan dapat terjadi pada tahap pengadilan, Mahkamah Agung, Kementerian Luar Negeri, Perwakilan RI, dan otoritas negara tujuan. Yang kedua, ketidakjelasan titik kesalahan. Jika dokumen ditolak atau terlambat diterima, perjanjian belum mengatur secara rinci siapa yang harus menanggung akibat administratifnya. Adapun pihak yang paling terdampak secara formal, memang perjanjian ini hanya mengikat Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung. Namun secara substantif, pihak yang paling terdampak justru para pencari keadilan dalam perkara perdata lintas negara. Adapun dampak-dampak yang akan muncul seperti pemanggilan pihak luar negeri menjadi tidak efektif. Yang kedua, persidangan tertunda, muncul keberatan prosedural, dan proses perkara menjadi lebih lama dan lebih mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firat Korni dan saya hari ini akan memberikan tafsiran hukum saya mengenai pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, para pihak menyepakati format standar surat rogatori dan surat penyampaian dokumen peradilan dalam perkara perdata lintas negara, selanjutnya disebut sebagai format standar surat, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Saya akan menjelaskan tafsiran hukum saya menggunakan dua metode, yaitu sistematis dan teleologis. Yang pertama, apa itu surat regatori? Dalam konteks perjanjian kerjasama atau PKS, surat regatori adalah salah satu bentuk permohonan bantuan hukum internasional yang dikirimkan oleh pengadilan di Indonesia kepada otoritas yudisial di negara asing. Penggunaan istilah rogatori pada pasal 2 ayat 1 dapat dipandang memiliki ruang ambiguitas atau potensi konflik jika tidak dipahami secara tepat. Secara sistematis, pasal 2 ayat 1 menyatakan para pihak menyepakati format standar untuk surat rogatori dan surat penyampaian dokumen peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa secara sistematis keduanya adalah entitas yang berbeda. Masalah muncul karena dapat praktik hukum internasional yang lebih luas. Istilah rogatori seringkali digunakan secara generik untuk menyebut semua jenis bantuan hukum antara pengadilan. Namun, dalam PKS ini, rogatori dipisahkan dari penyampaian dokumen pengadilan atau pemberitahuan. Jika praktis hukum menganggap semua pengiriman dokumen ke luar negeri adalah rogatori dan menggunakan formulir yang salah, maka prosedur tersebut bisa menjadi cacat secara administratif di negara tujuan. Dan secara teologis, jika kata rogatori di pasal 2 ayat 1 ditafsirkan terlalu luas atau tertukar dengan penyampaian dokumen biasa, hal ini justru dapat menghambat tujuan efisiensi tersebut. Secara teologis, dokumen ini harus bisa diterima oleh otoritas asing. Banyak negara memiliki prosedur yang sangat berbeda antara penyampaian dokumen dan pengambilan bukti. Jika pengadilan di Indonesia mengirimkan panggilan sidang, namun melabelnya secara salah sebagai letter of rogatory atau surat rogatori, dalam sistem administrasinya, otoritas di negara tujuan mungkin akan menolak permohonan tersebut karena tidak sesuai dengan konvensi internasional. Hal ini berpotensi menimbulkan penundaan perkara yang lama, yang secara langsung merugikan pencarian keadilan di Indonesia. Jadi, kata rogatori menjadi permasalahan apabila tidak dibaca secara kesatuan dengan lampirannya. Oleh karena itu, penyebutan surat rogatori pada pasal 2 ayat 1 tidak boleh dianggap sebagai istilah payung untuk semua dokumen, melainkan harus dipahami secara spesifik sesuai peruntukannya, agar tidak terjadi salah prosedur yang menghambat proses hukum lintas negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aidia Devana Andita Putri dengan NIM D1A02410121 dan di sini saya akan menafsirkan pasal 7 dari perjanjian yang dipilih. Pasal 7 ini berbunyi, perjanjian ini dapat diubah setiap saat dengan persetujuan bersama secara tertulis oleh para pihak. Perubahan dimaksud akan berlaku pada tanggal yang ditentukan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Untuk pasal ini saya menganalisis dengan menggunakan metode gramatikal dan teologis.
yang dimana pasal 7 menyatakan bahwa perjanjian ini dapat diubah setiap saat dengan persetujuan bersama secara tertulis oleh para pihak. Secara gramatikal, frasa setiap saat dapat menimbulkan keambiguan karena tidak dijelaskan batasan waktu maupun kondisi perubahan perjanjian tersebut. Kalimat ini dapat ditafsirkan bahwa perubahan dapat dilakukan kapan saja tanpa memperhatikan tahapan tertentu, termasuk ketika perjanjian sedang berjalan atau mendekati berakhirnya masa perjanjian. Selain itu, frasa persetujuan bersama secara tertulis juga belum menjelaskan bentuk tertulis yang dimaksud. Apakah harus berupa adendum atau bentuk dokumen tambahan, surat pernyataan, atau cukup komunikasi tertulis biasa seperti pesan elektronik, Gmail, atau WhatsApp. Ketidakjelasan tersebut dapat memunculkan perbedaan penafsiran antar para pihak. Secara teologis, penafsiran dilakukan dengan melihat tujuan dibentuknya pasal tersebut. Tujuan utama pasal ini sebenarnya adalah memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk menyelesaikan isi perjanjian apabila di kemudian hari terdapat perubahan keadaan atau kebutuhan yang mendesak, sehingga dibutuhkannya terjadi perubahan. Namun, tujuan pelindungan hukum dan kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai karena tidak terdapat pengaturan yang lebih rinci mengenai prosedur perubahan dari perjanjian. Akibatnya, meskipun pasal ini dimaksudkan untuk mempermudah kesepakatan, justru dapat membuka peluang perselisihan apabila salah satu pihak merasa perubahan dilakukan secara sepihak atau tanpa prosedur yang jelas. Lalu, hasil dari penafsiran, berdasarkan metode dari gramatikal, pasal ini dapat ditafsirkan bahwa perubahan perjanjian hanya sah apabila disetujui oleh seluruh pihak dan dibuat dalam bentuk yang tertulis. Akan tetapi, karena tidak dijelaskan bentuk serta mekanisme tertulisnya, maka terdapat kemungkinan munculnya berbagai tafsir mengenai keabsahan perubahan tersebut. Sedangkan berdasarkan metode teologis, pasal ini dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan hubungan hukum antar para pihak dan agar tetap dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah. Oleh sebab itu, perubahan perjanjian seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang jelas, transparan, dan dapat dibuktikan secara hukum agar tujuan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak bisa tercapai. Lalu ada perbaikan bunyi pasal yang lebih baik atau yang sudah dievaluasi sehingga tidak menimbulkan potensi konflik ke depannya, yang berbunyi perjanjian ini hanya dapat diubah berdasarkan persetujuan tertulis dari para pihak yang dituangkan dalam bentuk adendum atau dokumen tambahan atau dokumen perubahan perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak. Perubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal yang secara tegas ditentukan dalam dokumen perubahan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Lalu ada potensi konflik yang bisa muncul apabila pasal ini salah ditafsirkan atau salah penafsirannya. Apabila pasal ini tidak ditafsirkan secara tepat, dapat timbul konflik mengenai keabsahan suatu perubahan perjanjian, terutama perjanjian ini. Salah satu pihak mungkin menganggap komunikasi melalui pesan elektronik atau percakapan tertentu sudah merupakan persetujuan tertulis, sedangkan pihak lain menganggap perubahan hanya sah apabila dibuat dalam bentuk adendum resmi atau dokumen tambahan sebagai bukti adanya perubahan perjanjian tersebut. Selain itu, frasa setiap saat juga dapat dimanfaatkan oleh salah satu pihak untuk mengusulkan perubahan secara mendadak yang merugikan pihak lainnya ketika perjanjian sedang berjalan. Lalu potensi konflik lainnya adalah munculnya tuduhan perubahan sepihak apabila tidak terdapat bukti tertulis yang jelas mengenai persetujuan kedua belah pihak. Dalam situasi tertentu, hal ini dapat berujung pada sengketa wan prestasi atau gugatan perdata karena masing-masing pihak memiliki pemahaman yang berbeda terhadap prosedur perubahan perjanjian tersebut. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih.